Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Diftak, channel yang membahas tentang seputar dunia psikolog. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi untuk Anda semua tentang tipe dan jenis kemarahan yang perlu Anda ketahui. Namun sebelum kita bahas secara mendalam, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kami ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih. Kemarahan adalah salah satu emosi manusia yang alami dan dapat dirasakan oleh setiap individu. Akan tetapi apa yang seringkali terlewatkan adalah kenyataan bahwa kemarahan dapat mempunyai berbagai tipe atau jenis yang berbeda. Maka pada video kali ini, kita akan membahas beragam jenis kemarahan yang ada. Selanjutnya menganalisis apa yang memicu setiap jenisnya dan memberikan wawasan tentang cara mengenali serta mengelola kemarahan dengan baik. Dari kemarahan yang muncul sebagai respon terhadap situasi yang tidak adil, sampai kemarahan yang meruncing karena perasaan terancam, kita akan menjelajahi kompleksitas emosi tersebut dan bagaimana memahaminya dapat membantu kita dalam menjaga kesehatan mental serta hubungan dengan orang lain. Maka berikut adalah kita jelaskan beberapa jenis kemarahan yang harus Anda ketahui. Yang pertama, kemarahan asertif. Kemarahan asertif merupakan jenis kemarahan yang konstruktif, dan ini adalah cara mengekspresikan kemarahan yang sepatutnya dilakukan oleh manusia. Jenis pola kemarahan ini memungkinkan seseorang untuk menyalurkan kemarahannya dengan membawa perubahan positif tanpa menggunakan kekerasan verbal maupun fisik. Sebagai contohnya guys, ketika dua pasangan marah satu sama lain, mereka tidak akan berteriak atau melakukan kekerasan, namun mereka akan duduk bersama dan membicarakan masalah dan harapan mereka dengan bijaksana. Ini merupakan satu-satunya cara agar mereka dapat mengatasi masalah yang ada dan mengarah pada hasil yang bermanfaat tanpa kehilangan ketenangan dan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada hubungan mereka. Selanjutnya nomor 2, kemarahan perilaku. Untuk jenis kemarahan perilaku ini merupakan jenis pola kemarahan yang merusak. Kemarahan ini terjadi ketika orang beraksi secara fisik untuk menunjukkan kemarahan mereka, alih-alih melampiaskan emosinya dengan cara rasional. Ini bisa dilihat ketika seseorang yang menjadi kasar dengan memecahkan barang atau memukul orang lain saat merasa marah, bahkan pada hal-hal kecil sekalipun. Selanjutnya nomor 3, kemarahan kronis. Kemarahan kronis menjadi salah satu jenis kemarahan yang merusak juga karena orang malah justru menahan amarahnya dan bukannya melampiaskannya dengan cara yang tepat. Akibatnya mereka terlalu dalam memendam perasaan amarah hingga dendam mereka tersumat. Ini bukanlah emosi yang sekejap. Sebaliknya mereka merasakan kepahitan dan frustasi yang terus-menerus terhadap orang-orang di sekitar mereka, keadaan, atau diri mereka sendiri. Kemarahan kronis tidak hanya menyebabkan kesedihan dan kekesalan yang berkepanjangan, akan tetapi juga bisa menyebabkan efek negatif pada kesehatan mental dan fisik seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan kecemasan, depresi, masalah pencernaan, masalah tekanan darah, dan bahkan serangan jantung ataupun stroke. Selanjutnya nomor 4, kemarahan yang menghakimi. Kemarahan yang menghakimi adalah salah satu jenis kemarahan yang juga merusak dan menyebabkan seseorang langsung menghakimi orang lain yang terlibat dalam situasi yang memicu kemarahan. Selanjutnya jenis kemarahan ini jadi benar-benar karena kesalahan orang lain atau muncul dari rasa superioritas yang terinternalisasi. Ini adalah jenis pola kemarahan yang umum, seperti ketika seseorang yang tidak bisa menerima bahwa mereka mungkin saja bersalah setiap kali ada sesuatu yang tidak beres dan mereka merasa marah. Naluri pertama mereka adalah dengan menghakimi bahwa semua itu terjadi karena orang lain dan mereka sama sekali tidak melakukan kesalahan. Selanjutnya nomor 5, kemarahan yang menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Kemarahan yang sampai bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain merupakan jenis kemarahan yang sangat merusak. Jenis kemarahan ini terjadi ketika seseorang tidak diizinkan untuk mengekspresikan kemarahan mereka dan selanjutnya belajar untuk mengarahkannya ke dalam. Sampai pada akhirnya mereka mulai menundukkan diri mereka pada kebencian dan kemarahan, lalu melakukannya dengan berbicara negatif tentang diri mereka sendiri, melukai diri secara fisik, penyalahgunaan zat, atau memanjakan diri mereka dengan makan secara berlebihan. Selanjutnya nomor 6, kemarahan pembalasan.
Jenis pola kemarahan pembalasan melibatkan respon naluriah untuk menunjukkan ekspresi kemarahan yang lebih keras ketika seseorang mengatakan bahwa mereka merasa marah atau terluka. Ketika seseorang mengkonfrontasi mereka merasa bahwa mereka telah dirugikan dan membalas dengan agresif. Ini bisa dilihat ketika seorang menceritakan bahwa orang lain telah menyakitinya, maka mereka membalasnya dan bukannya merasa menyesal atas perilaku mereka. Mereka pun malah bersikeras bahwa merekalah yang telah dirugikan dan pantas mendapatkan permintaan maaf. Selanjutnya, nomor 7, kemarahan yang berlebihan. Kemarahan yang berlebihan juga merupakan salah satu jenis kemarahan yang merusak. Ini adalah ekspresi yang tidak terkendali, di mana seseorang merasakan perasaan putus asa dan frustasi yang terus-menerus ketika situasi yang tidak terduga atau tidak dapat dikelola muncul. Ini merupakan jenis ekspresi kemarahan yang umum bagi orangnya secara emosional meluap-luap. Sebagai contoh saja, seorang ibu tunggal yang bekerja yang selalu merasa lelah dan merasa tidak ada harapan, bahkan pada tantangan kecil sekalipun. Sehingga ketika ia menemukan suatu permasalahan yang membuatnya marah, ia justru meluapkannya dengan berlebihan. Selanjutnya, nomor 8, kemarahan yang mudah menguap. Kemarahan yang mudah menguap adalah masalah kemarahan yang sangat merusak. Tipe kemarahan ini muncul entah dari mana. Segalanya berjalan baik-baik saja sampai orang tersebut meledak dan hal kecil. Mereka menjadi dingin secepat mereka menjadi gusar. Ini merupakan salah satu jenis masalah kemarahan yang paling merusak karena menyebabkan orang-orang selalu sadar untuk tidak memancing seseorang yang menderita kemarahan tersebut. Ini pun bisa dilihat seperti seseorang yang baik-baik saja dan bersikap ramah sampai mereka kehilangan ketenangan karena kesalahan kecil dan selanjutnya kembali menjadi normal seketika. Selanjutnya, nomor 9, kemarahan verbal. Kemarahan verbal adalah ketika seseorang menyalahgunakan kata-kata untuk mengekspresikan kemarahan mereka. Mereka berteriak, menjerit, mengejek, mencemooh, dan lain sebagainya. Kemarahan verbal mengakibatkan trauma emosional yang signifikan dan dapat membuat orang yang dimarahi mengalami masalah kepercayaan dan harga diri yang parah. Selanjutnya, jenis yang terakhir yaitu nomor 10, kemarahan pasif agresif. Kemarahan pasif agresif, teman, terlihat pada seseorang yang mengatakan bahwa mereka tidak marah, namun kemudian memberikan perlakuan diam, pengabaian, menghentakkan kaki dan memukul sampai membanting barang pecah belah. Tipe kemarahan ini terdiri dari ekspresi kemarahan yang tidak konfrontatif namun agresif. Ketika orang tersebut merasa marah, mereka tidak akan membicarakannya atau menyerang secara impulsif, namun lebih memilih untuk menendamnya. Hal ini akan merembes keluar dalam komentar sarkastis, ejekan, dan juga keheningan yang tidak nyaman. Itulah penjelasan kami tentang tipe dan jenis kemarahan yang perlu kalian ketahui. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kami ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih.